Kapal tugboat Charles dan kapal tongkang Robi yang melakukan pengiriman batu bara ke Filipina kembali dibajak oleh kelompok militan Abu Sayyaf dan kelompok pembajak juga menyandera 7 anak buah kapal. Pembajakan dan penyanderaan merupakan kejadian yang ketiga kalinya dalam kurun waktu setahun belakangan dan merisaukan banyak pihak. Tanggal 20 Juni 2016, kapal tugboat Charles dan kapal tongkang Robi beserta ketujuh anak buah kapal yang sedang melakukan pengiriman batu bara ke Filipina disandera kelompok militan Abu Sayyaf. Mereka dicegat para pembajak di perairan Laut Jolo setelah kembali dari Filipina menuju ke Samarinda. Kejadian penyanderaan awak kapal tugboat Charles dan kapal tongkang Robi menjadi yang ketiga kalinya dialami Indonesia di perairan Filipina selama kurun waktu setahun. Pencegatan kapal tugboat Charles dan kapal tongkang Robi dilakukan 2 kali oleh kelompok Abu Sayyaf dari faksi yang berbeda. Setelah menyandera beberapa orang, kelompok pembajak kemudian melepaskan ABK lainnya meneruskan perjalanan kembali ke Samarinda. Setibanya di Indonesia, ABK kapal Charles dan kapal Robi menjalani pemeriksaan oleh TNI Angkatan Laut untuk menggali informasi lebih jauh soal kejadian pembajakan. Pemerintah Indonesia merespon cepat aksi penyanderaan terhadap warga Indonesia di Filipina dengan menggelar rapat koordinasi membahas pembebasan 7 ABK yang disandera. Rapat dihadiri seluruh instansi terkait untuk membahas langkah tegas Indonesia terhadap hubungan bilateral dengan Filipina. Juga menegaskan pemerintah Indonesia tidak bisa mentolerir kejadian yang berulang ini. Sebab Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah melakukan perjanjian pengamanan wilayah rawan penyanderaan. Selain itu, pemerintah juga telah mengaktifkan kembali pusat krisis penanganan penculikan anak buah kapal tugboat Charles 001. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa crisis center yang memang sudah ada akan segera bekerja. Jadi crisis center ini sebagaimana teman-teman ketahui sudah bekerja pada saat upaya pelepasan sandera-sandera sebelumnya. Oleh karena itu kita on-kan lagi crisis center ini untuk menangani penyanderaan yang ketiga ini. Yang kedua, komunikasi intensif baik dengan pihak-pihak yang berada di Indonesia maupun yang berada di Filipina akan kita intensifkan. Tujuan komunikasi dan koordinasi secara intensif ini ada 2. Yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai masalah penyanderaan itu sendiri. Dalam artian kita sekarang berusaha untuk melocate di mana pihak siapa dan sebagainya. Sudah ada beberapa informasi yang mengatakan lokasi dan pihak yang menyandera, tetapi semuanya ini perlu kita verifikasi. Oleh karena itu kita akan melakukan komunikasi secara lebih intensif lagi. Nah, yang kedua, komunikasi intensif juga akan kita lakukan dalam konteks untuk menentukan langkah-langkah yang diambil untuk penyelamatan sandera. Terulangnya kembali penyanderaan ABK warga Indonesia di Filipina mendapat respon dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Kala meyakini pemerintahan baru Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte akan bertindak tegas terhadap kelompok penculik WNI dan berusaha membebaskan mereka yang disandera. Ya pokoknya bagaimana dia sandera itu bisa kita lepaskan dengan karena pemerintah Filipina juga menjamin akan keras menghadapi. Pak, pemerintah ini kan Filipina akan baru dilantik, ya, Pak. Duterte itu keras. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, pemerintah sudah memberikan moratorium pengiriman batu bara dan memberikan rute yang harus dilalui kapal Indonesia yang akan ke Filipina. Namun rute itu tampaknya dilanggar kapal Charles dan Robi saat kembali dari Filipina dengan keluar dari rute yang sudah diberikan, hingga terjadi kejadian pembajakan. Masalah Indonesia bisa masuk atau tidak, permasalahannya undang-undang di sana kan yang melarang. Nah, kemudian yang kita minta adalah latar belakangnya begini. Sebenarnya kapal yang berangkat ke sana ini, satu, dia sudah melanggar moratorium. Moratorium tidak diizinkan untuk ada kapal yang berangkat ke Filipina, itu yang pertama. Yang kedua, rute sudah kita kasih, rute yang aman. Dia memotong rute yang aman. Jadi tinggal ya sekitar 4-5 nautical mile dengan Kepulauan Jolo. Jadi ya kapal-kapal itu rauknya juga bisa merapat ke sana gitu.
Sementara itu, intelijen Filipina menyebut pelaku penyanderaan terhadap 7 ABK asal Indonesia adalah kelompok Abu Sayyaf di bawah pimpinan Majal Aja atau Apomik yang selalu berpindah-pindah karena selalu dikejar pasukan pemerintah. Kini, masyarakat Indonesia berharap pemerintah Indonesia dan Filipina bisa bekerja sama kembali untuk membebaskan ke-7 ABK warga Indonesia yang menjadi sandera kelompok militer Abu Sayyaf dalam kondisi selamat, seperti saat pembebasan serta memulangkan ABK kapal Henry beberapa waktu lalu. Tim Liputan Berita 1.